Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Karir. Ini episode pertama. Ini adalah konten yang gue buat untuk ngebahas karir-karir, profesi-profesi yang ada di Indonesia. Kenapa sih gue bikin Cerewetin Karir? Karena begini teman-teman. Ada banyak mahasiswa di Indonesia, mahasiswa maupun mahasiswi, yang mengambil program studi, mengambil jurusan kuliah bukan berdasarkan potensi atau minat mereka, tapi lebih karena disuruh orang tua, ngikutin jejak karir orang tua, ngikutin jejak kakak, atau tergantung siapa yang membiayai, misalkan beasiswa atau ada keluarga gitu, membiayai, kamu saya kuliahin tapi kamu harus ngambil manajemen ya, misalkan begitu. Atau ada juga yang berdasarkan peluang kerja. Kayaknya kalau gue ngambil hukum, gue bakal setajir Hotman Paris nih, bakal sukses Hotman Paris nih. Ada juga yang kayaknya kalau gue ngambil akuntansi nanti setelah lulus langsung kerja nih. Banyak yang kayak begitu cara mengambil program studinya, cara menentukan program studinya dengan metode seperti itu. Padahal akan lebih baik bila sesuai dengan potensi dan minat. Kenapa? Karena kalau kita kuliah nggak sesuai dengan potensi dan minat, nanti di tengah jalan tiba-tiba kita ngerasa, waduh, gue nggak bisa ngikutin pelajaran karena bukan passion gue nih, bukan sesuai dengan kemampuan gue. Alhasil apa? Alhasil di tengah kuliah terus malas-malas belajar, DO. Atau nanti ketika lulus, misalkan mereka misalkan kuliahnya tetap berjalan sampai akhir, kemudian lulus, terus nanti pas cari kerja nggak sesuai dengan bidang studinya. Kuliahnya A, belajar A, kerjanya C, kerjanya D. Apakah itu salah? Ya enggak juga. Betul, di dunia kerja semua bisa kita pelajari dari awal. Akan tetapi, akan bagus bagi Indonesia, akan bagus bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia bila karyawan-karyawannya, calon-calon pegawainya punya background pendidikan yang sesuai dengan lowongan kerja yang dia pilih, sesuai dengan lowongan kerja yang dia apply gitu ya. Kenapa ya? Artinya mereka udah punya bekal akademik yang pas. Nah, yang terjadi di Indonesia kan sering kali, bahkan sering banget kita ngelihat kuliahnya teknik, kerjanya di bank. Ya salah, ya enggak juga, buktinya sukses-sukses. Tapi kan memang itulah kenapa gue membuat konten Cerewetin Karir, supaya teman-teman yang sekarang ada di bangku SMA atau di bangku kuliah dan pingin tahu kira-kira kalau profesi A itu kerjanya ngapain ya, karirnya ngapain aja ya, stepnya apa ya, sehari-hari kerjanya ngapain ya, minimum pendidikannya apa ya, bisa mencari tahu atau menjadikan Cerewetin Karir sebagai referensi. Karena kan kadang-kala kayak gue SMA nih, misalkan dulu gue bilang gue mau jadi arsitek, orang tua gue nggak bisa jelasin arsitek itu apa. Teman-teman misalkan pengen jadi antropolog atau pengen jadi kriminolog, guru di sekolah atau orang tua nggak bisa jelasin itu kerjanya sehari-hari ngapain, cara melangkah ke situ gimana, jenjang karirnya ada atau enggak. Nah, itu untuk itulah gue bikin Cerewetin Karir, supaya bisa memberikan teman-teman insight atau referensi, oh ini loh, di dunia kerja ada profesi A, ada profesi B yang ditempuh dengan cara X. Di episode pertama ini gue akan ngobrol dengan teman gue sendiri, namanya Iwan. Dia kerja sebagai finance controller kalau nggak salah nama posisinya di perusahaan PT Beiersdorf Indonesia. Gue akan mengundang, atau teman-teman silahkan kalau ada saran-saran mau mengundang siapa yang pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman ingin ketahui, nanti komen di silahkan infokan di kolom komen, nanti gue akan cari tahu orang-orang yang ada di posisi tersebut untuk gue ajak ngobrol. Oke deh, langsung aja kita ngobrol bareng Iwan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Selamat malam, Wan. Malam, Angga. Terima kasih banyak. Wan, ini konten pertama gue, namanya Cerewetin Karir. Gue buat untuk ngebahas karir-karir, profesi-profesi yang ada di Indonesia. Karena menurut gue banyak banget orang yang ketika SMA, terus dia kuliah, dia nggak tahu dia mau ngambil jurusan apa sih, supaya gue bisa kerja apa sih. Banyak yang akhirnya, ya udah gue kuliah dulu, kerja urusan nanti. Atau gue mau kerjanya apa, akhirnya dia menentukan kuliahnya program studi berdasarkan dia punya imajinasi, punya mimpi kerjanya nanti jadi apa. Tapi pada dasarnya kan nggak semua orang tahu kan pekerjaan itu apa. Begitu juga guru, begitu juga orang tua. Nah, gue berharap konten gue yang ini bisa menjadi salah satu referensi orang-orang yang pingin bekerja di profesi-profesi tertentu. Dan lo profesi sekarang apa, Wan?
Gua saat ini profesinya itu di finance controller sih, lebih ke finance controller. Anyway, sebelumnya gue cuma mau komen, bagus banget sih kontennya, ide lu tuh menarik banget sih, maksudnya bener banget apa yang lu sampaikan. Banyak orang yang kuliah itu menjadi sebuah kayak hal yang orang coba-coba atau gue keterimanya cuma di sini doang, tapi nggak mikir panjang. Jadi bagus banget sih konten lo ini, dan gue jadi narasumber pertama kayaknya luar biasa sih. My Gua, pleasure. gua juga itu sebuah kehormatan gue juga sih. Maksudnya gue punya temen yang bidang kerjanya menurut gue spesifik dan unik ya. Maksudnya gue awam loh. Gue finance itu gue taunya ya itu aja gitu, ngaudit atau apalah, maksudnya ya keuangan lah, finance gitu. Dan gue baru dengar tadi misalkan controller, finance controller atau apa tadi Man? Nama spesifiknya Man? Ya. Nama spesifiknya kalau gua ini commercial controller. Jadi kalau misalnya bisnis, maksudnya bisnis di Indonesia atau di dunia itu ada banyak hal kan. Ada jenis bisnis sektor industri, ada sektor misalnya perminyakan, ada sektor alam. Nah, kalau kita ini sektor FMCG, fast moving consumer goods. Nah, kalau untuk FMCG itu sangat common. Finance itu dibagi jadi dua, financial controller, operational, sama commercial controller. Nah, kalau gua kebagian di komersialnya, commercial controller gitu. Lo kerja di mana Wan? Biar teman-teman tahu Wan. Oke, kalau secara company mungkin brand image company gua nggak terlalu bagus ya. Kita namanya Beiersdorf. Tapi kalau misalnya produk sendiri kayaknya udah mungkin udah lumayan familiar, which is Nivea sama Hansaplast. Gitu. Itu di Indonesia. Cuman kalau di luar Indonesia kita punya Eucerin, kita punya La Prairie yang niche, yaitu jadi itulah empat brand yang kita punya. Ya itu juga jadi pengetahuan bagi orang Indonesia ya, nggak semua company itu brandnya populer, tetapi produknya itu yang populer banget gitu ya. Jadi yang gue lihat ya di Indonesia itu ada yang image-nya itu company-nya tuh sangat gede. Contohnya kayak Unilever, itu image company itu sangat luar biasa. Tapi kalau ada company-company yang sebenarnya secara nama company nggak kedengeran, tapi ketika kita ngomongin contohnya Nivea, produknya baru, oh Nivea, lu kerja di Nivea, kayak gitu. Banyak juga kayak mungkin lu pernah lihat Wardah lo tau brandnya, tapi sebenarnya nama company itu bukan Wardah, tapi Paragon misalnya. Jadi ya itu salah satu. Oke, balik ke Luan. Tadi ada financial controller, ada commercial controller. Itu bedanya apa, Wan? Oke, kalau financial controller itu lebih ke pertama dia jelas operasional. Jadi dia ngebahas tentang reporting. Reporting itu ke eksternal, misalnya ke auditor eksternal, ke perpajakan, ke Bank Indonesia, misalnya ke BKPM dan lain-lain. Jadi dia juga mengontrol soal pembayaran, terus habis itu juga tentang account receivable, account payable. Jadi pokoknya financial operasional. Nah, kalau komersial itu lebih ke planning. Misalnya kita punya planning, habis itu budgeting, habis itu juga kita reporting, tapi reportingnya bukan bedanya financial sama komersial nih kalau di company gua. Kalau financial itu lebih ke misalnya Indonesia punya standar yang disebut PSAK. Gitu. Dan kalau global disebut dengan IFRS. Nah, financial controller itu berguna atau berfungsi untuk memastikan standar keuangan ini sesuai dengan global dan Indonesia. Nah, tapi kalau kita komersial, itu kita lebih ke mentranslate apa yang terjadi di market, di pasar itu kepada owner kita, pada stakeholders di internal sendiri gitu. Jadi informasinya lebih terbuka dan lebih transparan, tapi kita nggak terlalu fokus sama itu tadi pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK ataupun IFRS. Kita lebih kayak misalnya, oh kalau misalnya di bulan ini market share kita berapa sih gitu, kompetitor berapa sih, habis itu harga kita di pasar ini udah cukup bagus nggak gitu. Kalau misalnya financial controller, dia nggak terlalu peduli apakah harga kita ini di pasaran itu bersaing atau enggak, kompetitif atau enggak, itu nggak terlalu dipikirin sama mereka. Tapi di komersial itu penting karena kita berfungsi untuk benar-benar ngedrive perusahaan gitu. Lebih ke situ sih perbedaannya secara signifikan. Jadi finansial itu
melaporkan keuangan perusahaan ke pemangku jabatan di luar itu, stakeholder yang memantau keuangan perusahaan itu. Sementara lo menerjemahkan situasi keuangan di market ke internal gitu kan? Yes, betul, lebih ke situ. Gitu. Jadi apa ya? Agak gimana kalau orang awam agak sulit sih memisahkan mana yang financial controller sama commercial controller karena ngelihatnya satu aja finance. Cuman kalau di perusahaan, terutama FMCG, itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Komersial itu lebih strategis dibandingin dengan financial controller. Tapi bukan berarti kalau financial controller nggak strategik juga. Cuman lebih strategik di komersial karena kita benar-benar harus ngedrive bisnis karena kita harus planningin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mau apa. Tapi kalau financial controller lebih ke transaksional gitu loh. Setelah terjadi kita untung apa rugi nggak sih gitu. Terus habis itu secara pembukuan kita udah bagus apa enggak gitu, kayak gitu sih Mas. Kayak gitu enggak Mas? Gue coba bertanya lebih umum lagi. Sebetulnya finance itu ketika orang kuliah terus akhirnya kerja di finance itu ada apa aja sih Wan secara umum Wan? Oke. Jadi secara umum gue juga sebenarnya baru tahu deep dive itu setelah kerja. Tapi waktu gue kuliah secara umum itu di finance itu biasanya ada 4. Pertama itu adalah audit, jelaskan auditor. Habis itu yang kedua adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Jadi orang-orang yang bekerja di pabrik. Jadi dia ngelihat harga pokok setiap barang itu berapa. Yang ketiga itu adalah accounting biasa, accounting normal, financial accounting, accounting management yang kayak reporting, terus accounts payable. Bedanya apa sama yang kedua tadi? Kalau yang kedua cost, jadi benar-benar kayak lo kerja di pabrik aja. Jadi kan kalau di pabrik hitung pengeluaran aja. Enggak, jadi gini, misalnya contohnya gini, lu punya produk A, ya kan? Nah, produk A ini biayanya itu berapa sih untuk ngebuat produk A ini? Tapi dia nggak membuat secara umum statement of income (P&L), karena dia cuma kayak kerja. Akuntansi biaya pun juga dipisahkan ada beberapa, misalnya lo membuat setelah ada order. Itu baru setelah ada order baru kita hitung berapa dibutuhkan biayanya untuk membuat order tersebut. Ada yang kita tanpa order kita buat aja mass production. Jadi nggak ada order apapun kita tetap buat. Nah, yang ketiga yang spesial kayak misalnya dibuat secara khusus kayak Lamborghini. Dia cuma punya 10. Dia nggak mau buat mass dan nggak ada ordernya, dia tetap buat 10 doang gitu, specialized. Nah, itu cost accounting. Tapi apakah dia itu buat full reporting keuangan kayak accounting management, itu beda gitu. Jadi itu sih yang membuat manajemen perusahaan secara umum. Manajemen perusahaan secara umum, betul. Oke, terus yang keempat, terakhir sistem informasi. Jadi jangan berpikir bahwa akuntansi finance itu nggak berhubungan sama sistem informasi akuntansi. Jadi kadang-kadang di sebuah perusahaan ada orang yang harus mengerti kayak bisnis flow-nya seperti apa sih. Misalnya ini dari sini kemana, dan itu disebutnya sistem informasi akuntansi, akuntan IS lah, kayak gitu. Nah, terus kalau ada orang finance, terus dia ngegaji, atau itu payroll HR atau ngitung pajak penghasilan ini, penjualannya ini? Nah, itu akuntansi. Ya, itu termasuk akuntansi keuangan sih. Jadi akuntansi keuangan itu juga dalamnya pajak gitu. Oke, sekarang kita tarik mundur sebelum lo ada di titik ini. Dulu waktu SMA, lo punya cita-cita di titik ini nggak? Nggak ada, men. Sama sekali. Jadi, to be honest, waktu SMA, itu yang sangat gue sayangkan sih waktu balik ke SMA, itu gue nggak punya tools yang tahu bakat gue itu di mana, atau sebenarnya gue tuh bagusnya di mana gitu. Jadi, itu yang gue sayangkan. Seandainya dulu waktu gue SMA, tuh gue punya tools atau kesempatan untuk tahu potensi gue di mana, mungkin gue akan kembangkan di mana gue punya potensi gitu. Karena at the end ketika lu punya potensi, lu belajar, otomatis resultnya harusnya lebih baik ya. Nah, itu sih yang gue nggak punya. Jadi SMA itu gue cuman karena ya gue nggak keterima di perguruan tinggi negeri. Padahal gue pengennya jadi HI kan, hubungan internasional. Kenapa ya? Karena pengen janjian keluar negeri. Simply itu doang. Passion gue di HI simply karena gue punya cita-cita untuk bisa kerja di luar negeri. Dan menurut gue yang paling
yang paling mendekati impian gue ya HI gitu. Sementara yang lain gue nggak ngelihat gitu, atau potensi untuk kerja di luar negeri gitu. Akhirnya gue tes negeri nggak keterima. Ya otomatis yang kedua adalah gue cari yang paling gampang untuk mendapatkan kerja. Ya akuntansi. Berarti lo termasuk orang yang memilih kuliah dengan dasar peluang kerja ya. Ini yang paling banyak dapat pekerjaan gitu ya. Oke. Betul, peluang kerja gitu. Jadi pertama mimpi, tapi otomatis ketika lo punya mimpi kan lo harus benar-benar yang terbaik kan untuk bisa mendeliver mimpi itu. Makanya ya perguruan tinggi negeri gitu, mimpi gue kerja di luar negeri. Yang kedua, ketika mimpi itu gue nggak dapetin ya otomatis cari yang peluang kerjanya banyak. Ya akuntansi, semua perusahaan butuh akuntan gitu. Makanya gue pilih akuntansi gitu. Tapi waktu SMA sendiri lo emang pengennya IPS atau IPA atau gimana? Gue pengennya IPA sih, enggak sebenarnya. Kebiasaan gue pengennya IPA, pengen jadi dokter. Lo pengen HI, tapi lo IPA. Lo pun lo pengen HI, tapi lo IPA. Enggak, sebenarnya sih gue pengennya jadi dokter. Oh. Enggak, dokter. Pengennya, tapi kayaknya ngerasa nggak sanggup. Makanya jadinya HI gitu, IPS. Tapi pengennya bukan mimpi sih, pengennya sih jadi dokter gitu tadinya. Cuman lambat laun ternyata otak gue nggak nyampe, ini IPS aja. Oke. Ketika akhirnya lo pilih akuntansi, enggak, lo dari sekian banyak emang lo akuntansi, Wan? Maksudnya lo dari dulu SMA pun sudah berpikir itu orang tua atau lo, Wan? Maksudnya ya udahlah, ini kan hukum juga banyak kerjaan, manajemen juga banyak pekerjaan gitu. Kenapa akuntansi? To be honest ya, King ya, kalau kita tarik lagi ya ke silsilah atau histori keluarga gue, nggak ada satupun yang akuntansi, nggak ada. Nah. Jadi itu kayak simply gue ngikutin apa kata orang tua aja sih. Jadi waktu itu gue pengennya HI karena IPS HI nggak keterima. Akhirnya ya orang tua gue decide ya udah akuntansi aja. Karena gue juga pengen gampang nyari kerja lah setelah lulus, dan orang tua gue juga mengambil peran untuk ngasih tahu akuntansi aja kalau misalnya memang mau cari kerja, karena lebih ke specialize gitu. Kalau misalnya manajemen itu ya nggak terlalu specialized dibandingin general ya. General gitu. Jadi manajemen itu persaingannya lebih luas lah dibandingin akuntansi gitu. Kalau akuntansi lebih ke ya kayak lebih spesifik aja gitu. Itu yang gue tahu dulu gitu. Nah, gue tuh penasaran ya, dan ini gue suka banget diskusi hari ini, dan gue berharap dapat profesi-profesi menarik. Nah, yang gue pengen tahu dulu adalah ketika lo SMA, lo emang yakin lo bisa akuntansi? Karena gue sendiri nggak bisa akuntansi. Enggak, enggak. Apa ya? Bukan kuliah dulu ya? Memang mentalitas nggak jago, tapi tahu lah. Oh gitu. Cuman, tahu gitu, maksudnya pembukuan kan dulu kan jurnal debit kredit gitu kan, kayak sebatas logika aja. Kalau misalnya debitnya di aset, ya kalau misalnya kreditnya di aset juga nggak apa-apa, yang penting at the end balance lah, kosong gitu. Ya sebatas itu doang, dan pas kuliah jadi lebih paham lagi, lebih tahu lagi gitu. Oke, ketika akhirnya kita di bangku kuliah, mata kuliah yang dihadapi itu lo udah siap dengan, lo ada yang terkaget-kaget nggak, atau ada ngerasa wah gila gue nggak sanggup ternyata nih akuntansi? Karena banyak banget loh, menurut dari pengamatan gue, anak akun yang akhirnya menyerah gitu. Wah, kalau ngomongin gitu sih lumayan sih, King. Gue sempat beberapa kali kayak udah udah kaget gitu. Contohnya akuntansi biaya, akuntansi manajemen, kayak prinsip akuntansi. Ternyata nggak semudah itu gitu. Pas terjun ternyata struggle banget. Maksudnya banyak istilah-istilah dan hafalan-hafalan dan perhitungan. Jadi nggak cuman hafalan tapi juga perhitungan, dan itu ya sempat bikin gue, bener nggak sih gue masuk akuntansi nih, kayaknya kok gue nggak cocok ya di akuntansi, kok gue nggak bisa ya hafalan kayak gini, hitungan-hitungan kayak gini. Sempat ada di tahap kayak gitu, kayak anjir gue nyesel nih masuk akuntansi, harusnya gue komunikasi aja, mungkin gue lebih bisa lah. Tapi ya kan gue bisa karena belajar jadinya ya lulus akhirnya tepat waktu. Akhirnya, apa maksudnya ketika lo lulus pun lo pede lo akan menjadi lulusan yang bisa memberikan value akuntan itu ke perusahaan, kawan? Maksudnya awalnya gue punya nilai jual loh gue sebagai akuntansi gitu, sebagai akuntan, lulusan akuntansi.
Enggak sih, awalnya itu gua cuman berpikir pokoknya gue setelah lulus gue harus kerja. Apapun itu gue harus kerja. Dan apa namanya, salah satu karir step-nya kalau akuntansi itu biasa lo mulai dari kantor akuntan publik dulu. Itu pasti Jadi gitu ya? ketika Itu pasti udah gitu. pasti itu udah mindset semua orang yang kuliah di akuntansi itu mereka harus nyari atau minimum kerja di kantor akuntan publik dulu kalau misalnya pengen punya karir. Kenapa? Karena di kantor akuntan itu lo kayak apa yang lo pelajarin di kuliah itu semuanya keluar gitu. Jadi nggak satu sisi dua sisi, tapi semuanya tergabung di kerjaan yang lo kerjain ketika di kantor akuntan gitu. Beda kalau misalnya lo masuk corporate. Kalau lo masuk corporate, kayak lo cuma ngerjain satu bagian aja gitu, nggak mengerjakan semua cycle dari awal sampai akhir. Tapi kalau di kantor akuntan, lo bener-bener ketika lo lulus, apa yang lo pelajarin dari semester 1 sampai semester 7, itu yang lo kerjakan gitu. Beda, makanya that's why orang yang lulusan akuntan dan kerja di kantor akuntan publik, pasti karirnya akan lebih cemerlang. Gue nggak bilang karirnya apa namanya lebih bagus, tapi akan lebih cepat dan cemerlang dibandingin orang yang nggak lewat di akuntan publik gitu. Dan kalau dari kalimat lo itu, apakah itu artinya banyak akuntan apa namanya kantor akuntan publik itu nyari fresh graduate pasti gitu nggak? Maksudnya mereka nyari fresh graduate banget nggak atau nggak? Karena kan masih anget tuh pelajaran-pelajaran. Ya, tergantung levelnya sih. Biasanya sih mereka ada junior gitu ya? Iya, turnover di kantor akuntan itu sangat tinggi, King. Kenapa? Karena mereka kerja benar-benar kayak kerja nggak 8 jam, nggak 8 hours, mereka bisa kerja 12 sampai 16 jam gitu sehari. Jadi turnovernya juga tinggi. Dan ketika orang yang udah masuk kantor akuntan, biasa mindsetnya mereka, gue 1 tahun atau 2 tahun aja, karena gue cuma pengen belajar, pengen dapet ilmu, habis itu gue pindah ke corporate gitu. Makanya ya turnovernya cukup tinggi gitu. Nggak banyak orang yang benar-benar stay di kantor akuntan. Paling ya let's say 15-20% lah yang benar-benar dari awal karir sampai akhirnya itu tetap di kantor akuntan, itu nggak banyak. Karena work-life balance nggak terlalu baik gitu. Berarti gokil dong yang udah di levelnya menengah sampai dengan atas di kantor akuntan publik itu orang yang dedikasi dan memang passionnya di. Iya. Salut gue banget karena waktunya mereka bener-bener fokus sama kerjaan gitu. Dan kalau lu udah di high level kayak gitu, lu nggak cuma 1 atau 2 klien, tapi lu bisa banyak, lebih dari 3 bahkan 5. Dan nggak mungkin kan 8 jam lu nggak cukup gitu. Dan ketika lo lulus, akhirnya lo memilih, lo step awal lo apa? Juga akuntan publik? Akuntan publik, yes. Berapa lama? Cuman gue 1 tahun doang sih. 1 tahun doang. Apa karena work-life balance. Nggak bisa gue. Gue nggak bisa kerja yang kayak, lo nggak punya waktu bener-bener untuk diri lo gitu, kalau lo dikerja di kantor akuntan gitu. Jadi, dan capek gitu, kalau nggak punya fisik yang kuat, mental yang kuat, ya nggak akan bertahan lama. Ya gue contohnya, gue mental gue mungkin kuat, tapi fisik kayak tidur kayak cuma 2 jam, 3 jam. Bahkan gue waktu wisuda, itu gue baru selesai jam 4 pagi. Jam 7-nya, jam 8-nya udah wisuda gitu. Jadi ya. Waktu itu lo udah kerja dulu sebelum lo wisuda? Sebelum wisuda, iya. Tapi gue berusaha semoga konten ini nggak menjadi mendiskreditkan profesi tertentu nih. Maksudnya kalau orang yang di akuntan publik itu orang yang benar-benar gigih itu, maksudnya emang orang di dunia akuntansi di anak-anak akuntansi itu memang ada yang memang cita-citanya di situ dan pingin lama atau gimana nih, Man? Maksudnya itu kan perusahaan yang eksis dan kita tahu sendiri lah nama-nama besar akuntan publik. Nah, mereka yang kerja di sini tuh di situ tuh gimana sih, Man? Emang kalau yang gue lihat tuh ada 2 hal. Kalau orang yang benar-benar stay di kantor akuntan, itu benar-benar orang yang doyan kerja, Ding. Jadi kalau orang doyan kerja, benar-benar passionnya bekerja, itu di kantor akuntan cocok banget. Karena lo emang benar-benar dituntut untuk kerja gitu. Tapi kalau misalnya orang yang kayak gue, pengen punya karir, tapi juga pengen punya kehidupan sedikit lah, ya paling enggak cuma berapa tahun aja, 2 tahun atau 3 tahun, habis itu move ke corporate gitu. Tapi gue nggak tahu ya, karena gue temen gue pun ada yang udah senior level di kantor akuntan, pun kerjanya memang gila gitu. Jadi ya memang terbukti gitu. Cuman untungnya sekarang
itu karena pandemi kan, work from home kan. Jadi mungkin gue nggak ngerti sih apakah kerjanya jadi lebih, lo nggak punya waktu, nggak bisa membedakan waktu yang benar-benar me time atau benar-benar 24 jam jadi kerja ya. Tapi paling nggak istirahatnya bisa dekat sama Keluarga. inilah, tidur sama keluarga, betul. Gitu. Oke. Kemudian dari kantor akuntan publik, lu pindah kemana, Mas? Gue pindah ke pindah ke perusahaan palm oil. Oke. Yang one of the biggest palm oil, salah satu yang terbesar ya, kayaknya terbesar di Asia dan di dunia itu Sinarmas gitu. Jadi gue jadi financial accountant di Sinarmas selama 3,5 tahun gitu. Tungguan, sorry gue agak kelewat. Ketika orang lulus akuntansi, dia harus membekali dengan apa-apa lagi sih, Wan? Ada sertifikasi nggak sih, Wan? Oh iya, sertifikasi itu jadi yang kayak mandatory banget ya menurut gue ya. Itu yang pertama adalah brevet. Brevet pajak gitu, pajak. Jadi kenapa brevet pajak itu menurut gue salah satu hal yang penting, karena ya itu salah satu nilai plus aja, dan nggak semua orang bisa mendapatkan sertifikat brevet karena kan ya emang agak sulit juga kan. Oh, sulit ya? Jadi itu bukan kayak sertifikat orang ikut kursus seminar pasti dapat gitu enggak ya? Ada ujiannya, ada tesnya, King. Dia ada tesnya, dan apa namanya ya, ketika lo mendapat sertifikat pajak artinya lo udah mengerti perpajakan di Indonesia gitu, karena perpajakan Indonesia itu kan cukup rumit kan, dan nggak cukup dipelajari di kuliah aja, karena kuliah itu benar-benar sangat general. Tapi ketika lo lulus di Indonesia dan accounting, itu banyak transaksi-transaksi yang beririsan dengan perpajakan Indonesia. Jadi kalau misalnya tahu lulusan accounting, lulusan akuntansi, tapi nggak terlalu paham soal perpajakan, ya jadi setengah aja gitu. Orang akan mencari orang yang lulus akuntansi tapi juga punya sertifikasi pajak gitu sebagai tambahan. Nah, selain itu ada lain lah, CPA dan lain-lain, tapi itu harus punya pengalaman dulu dalam bekerja. Tapi kalau lu fresh graduate, yang harus lu punya paling nggak brevet pajak lah. Kalau misalnya lu mau sedikit lebih dibandingin sama lulusan lainnya. Iya. Di mana itu brevet itu? Gua di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Gitu. Banyak jadi, yang menyediakan kursus itu? Yang menyediakan kursus mungkin banyak ya, tapi yang bisa menyediakan sertifikat kayaknya IAI dan Ikatan Konsultan Pajak IKPI. Jadi dua itu. Mahal? Ikatan Konsultan Pajak. Biayanya mahal untuk kursus itu? Lumayan lah. Lumayan. Berapa Wan dulu kan? Gua lupa sih, King, 2 jutaan lah. Zaman dulu ya, 2010, 2 jutaan. Lumayan ya, 2 juta zaman dulu ya? Lumayan, gitu. Terus 2 habis juta, itu? Nggak nyampe 2 juta lebih kayaknya, 2 juta sampai 4 juta lah. Lupa gua, King. Di mana, Wan? Maksudnya di Etek. kantor? Enggak, gua waktu itu ngambilnya yang Jumat Sabtu Minggu. Karena kan gua hari biasa kerja. Gitu kan. Jadi Jumat Sabtu Minggu gue bisa kursus gitu, bisa tambahan. Gitu. Terus di Sinarmas tugas kerja lo ngapain? Ya standar akuntansi sih, maksudnya pertama gue kayak semacam pembukuan aja. Jadi pembukuan, gue memastikan bahwa segala biaya-biaya itu masuk sesuai dengan pos-posnya. Gitu. Jadi misalnya ada pembelian apa, ada biaya apa, gue mesti masukin ke pos-posnya masing-masing. Sama ya closing. Di situ lo masih entry level ya? Gue ya masih nggak senior tapi nggak junior juga, middle lah. Karena kan gue habis dari kantor akuntan kan, habis itu lari ke sini, nggak fresh tapi middle lah, maksudnya juga ya supervisor lah waktu itu. Ya udah lanjut. Pembukuan sesuai dengan sama reporting aja buat laporan keuangan gitu. Oke. Buat laporan keuangan ke accounting manager gitu. Oke, ketika lo akhirnya pindah ke Beiersdorf, itu pekerjaannya ada relevansi relate nggak? Maksudnya kerjaannya linear? Awalnya relate, karena gue start di Beiersdorf, gue juga sebagai financial accountant. Jadi sama, kerjaannya pretty much sama, bedanya multinational, dan yang gue pelajarin ya dari perusahaan lokal sama perusahaan multinational, itu level of details-nya.
Jadi kalau misalnya perusahaan lokal itu detail levelnya itu sangat tinggi gitu. Maksudnya hal kecil pun juga lo harus tahu. Tapi kalau di perusahaan multinasional itu depend sama apa namanya limitnya. Ada benar-benar detail yang kayak misalnya at certain amount lo harus tahu ini detailsnya apa. Tapi nggak semuanya lo mesti paham. Jadi lebih simple lah, lebih simplicity gitu. Jadi mereka paham area mana yang harus difokus, cost mana yang benar-benar harus jadi fokus. Jadi nggak semuanya gitu. Terus Makanya akhirnya lo ada ya, perpindahan divisi, ada perpindahan role. Jadi gue di financial accountant itu selama 1,5 tahun. Akhirnya gue pindah nggak 1,5 tahun sih, sekitar 2,5 tahun. Habis itu langsung move ke controlling. Gitu. Nah, gue start controlling itu sebenarnya awalnya dari supply chain controlling. Nah, yang dimaksud supply chain controlling gini, di perusahaan itu kan pasti ada demand, ada supply, ada apa namanya, ada demand, ada supply. Nah, supply chain controlling itu gunanya memastikan bahwa demand supply itu benar-benar apa namanya bisa apa ya namanya ya, gue bingung nih menjelaskannya. Jadi memastikan bahwa perputaran barangnya itu benar-benar oke. Jadi ketika lo misalnya ada demand dari pasar, lo memastikan bahwa supply-nya itu pas gitu loh. Nggak kurang dan nggak berlebih, karena kalau berlebih jadi harganya murah. Betul, nggak. Kalau berlebih itu jadinya secara working capital kita itu jadinya nggak bagus untuk operasional perusahaan. Kenapa? Karena ada banyak barang yang jadinya nggak berputar, ketahan. Jadi secara capital kita nggak bagus. Makanya kita memastikan bahwa apa namanya barang itu berputar secara efisien gitu. Dan barang itu berputar secara efisien banyak banget. Lo mesti ngobrol sama sales, lo mesti ngobrol sama production, lo mesti ngobrol sama tim supply chain. Nah, jadi itu role pertama gue di controller. Nah, masuk kedua itu gue dipindahin ke marketing. Sebelum marketing gue dipromot lah jadi apa accounting and finance manager. Tapi cuma setahun akhirnya gue pindah ke controlling untuk marketing. Nah, mungkin banyak orang yang ngerasa apa sih bedanya sales sama marketing? Pasti itu common banget. Banyak orang yang bilang apa bedanya, Wan? Sales sama marketing itu sama. Itu totally different sebenarnya. Jadi kalau misalnya marketing itu lebih ke how you introduce your product to the market. Jadi ketika lo punya let's say handphone, marketing itu gunanya untuk orang-orang paham bahwa hey, Nivea itu ngeluarin handphone atau Apple itu ngeluarin handphone iPhone. Nah, fungsinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Dan memastikan bahwa handphone ini benar-benar dibutuhin sama masyarakat. Atau tergantung mereka mau menempatkan positioning produknya mereka, apakah untuk orang-orang yang untuk lifestyle, atau yang dibutuhkan masyarakat, atau harga yang murah. Nah, itu yang mikirin semuanya adalah marketing. Jadi memastikan bahwa produk ini benar-benar dibutuhkan, atau produk ini benar-benar untuk kalangan tertentu, atau misalnya segmentasinya. Nah, itu yang mikirin marketing. Harga. Lalu posisi lo di situ, posisi lo di marketing, ya, di bisnis marketing gitu. Ya itu, gue jadi partnering dia, misalnya mau mengeluarkan produk. Misalnya mau mengeluarkan produk. Nah, gue sebagai marketing controller memastikan bahwa produk yang akan di-launch ini menguntungkan atau enggak secara jangka panjang. Jadi penentuan harganya, penentuan harga pokok produksinya, mereka campaign-nya mau seperti apa, mereka mau listing di mana aja, mereka mau distribute produk ini di mana aja. Nah, itu gunanya gue sebagai marketing controller. Karena kalau nggak ada marketing controller, itu biasanya marketing itu ngelihat dari bagus atau enggaknya nih produk. Ah, ini bagus nih produk nih, kayaknya nih cocok nih dibawa ke Indonesia, ya udah bawa aja. Gue jual aja 5.000 gitu kan. Padahal kalau kita ngelihat harga pokoknya itu 4.000. Biaya untuk memasarkan ini 1.000. Ya lo nggak ada profit buat perusahaan. At the end lo jual sesuatu yang nggak beneficial buat perusahaan. Nah, itulah gunanya gue sebagai pintu untuk memastikan bahwa barang-barang yang dibawa ke Indonesia, yang dipasarkan di Indonesia itu menguntungkan. Cuan, beneficial untuk perusahaan. Nah, itu untuk terkait dengan innovation. Tapi juga di satu sisi, kayak contohnya marketing activity itu ada yang disebut dengan above the line, ATL. Above the line itu artinya kita memasarkan produk kita di media apa? Apakah media televisi,
media media radio, media internet ataupun media lainnya gitu. Jadi kita memastikan bahwa KPI marketing itu apa? Awareness, misalnya contohnya awareness gitu. Jadi orang tahu bahwa produk kita ini eksis. Nah, kalau kita mau menjangkau orang banyak, ya berarti TV aja. Karena ketika lu memasarkan produk lu di TV, banyak orang yang jadinya aware, oh ternyata Nivea ada produk A B C D E F G. Cuman ya kalau misalnya TV mahal, dan kalau misalnya kita cuma sekedar KPI awareness, ya lu langsung meet lah KPI-nya marketing. Cuman gua sebagai marketing controller ya mesti melihat investasi kita di TV ini at the end akan paid off atau enggak. Dan lu berapa lama? Gitu. Itu sorry. Tumpang tindih ini gua agak melebar ya. Berarti tumpang tindih antara marketing division dengan marketing staff dengan lu tuh gimana? Siapa yang menentukan di TV, siapa yang menentukan lewat billboard, siapa yang menentukan lewat ini, dan lu mengontrol marketing semua. Lu approval di keuangannya aja kan, ini masuk akal atau enggak gitu ya maksudnya. Iya, dan gue pokoknya penentuannya itu semua di marketing jelas. Itu gunanya marketing. Mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih pinter lah untuk memilih. Cuman gue sebagai finance itu pengen tahu objektifnya mereka itu apa. Dan sesuai kantong perusahaan atau enggak gitu. Dan sesuai kantong perusahaan apa enggak, betul. Dan lebih lagi ya, ketika lu spend 50% dari total budget, gue sebagai finance itu expect something more gitu. Misalnya, ya lu kalau misalnya udah spend 50% nih, ini udah berapa bulan, kenapa lu nggak brand lu ini nggak ngangkat gitu, apa gitu. Jadi kita nge-challenge juga gitu. Oke, dari sini kemudian lo ada pindah divisi lagi sampai dengan titik ini atau gimana? Pindah lagi gue ke sales. Apa bedanya jadinya sales dan marketing? Nah, kalau sales ya kalau tadi market gimana mengenalkan produk ini sesuai dengan kebutuhan konsumer. Kalau sales itu memastikan bahwa produk ini dibeli sama konsumer. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya marketing tuh gunanya konsumer itu tahu produk ini. Tahu produk ini, tahu fungsi dari produk ini, tahu bahwa produk ini bagus. Nah, sales itu gunanya memastikan bahwa ketika konsumer tahu produk ini, ya lu beli dong. Sekarang gitu. Jadi dia ngejual. Maaf gue potong. Sekarang gue pengen spesifik apa fungsinya controller sales itu di mana? Jadi gini, lo pernah belanja di Indomaret? Ya. Lo pernah lihat di Indomaret ada potongan harga? Oke. Nah, itu gunanya gue ketika ada potongan harga, gue memastikan bahwa potongan harga itu persentase yang diberikan itu profit gitu, dan itu benar-benar at the end orang akan beli lagi gitu, repeat buying. Itu pertama. Yang kedua, ketika lo lihat di Indomaret dan di Alfamart dan di Ranch Market, itu ada produk yang ada produk yang nggak ada di situ. Nah, itu juga distribusi salah satunya juga. Sebagai sales itu nggak hanya jualan, tapi juga memastikan bahwa barang ini terdistribute across Indonesia. Nah, salah satu tugas gue melihat distribusi kita udah sampai mana sih, udah sampai mana barang-barang ini menjangkau ke daerah-daerah yang daerah-daerah di seluruh Indonesia. Oke. Gitu. Tunggu sebentar. Sekarang gue mau nanyanya, itu kan keputusan dari sales kan? Tuh. Nah, terus lo meng-approve-nya katakan tadi yang potongan harga itu ide itu munculnya dari sales, kemudian lo menghitung gitu ya? Gue menghitung, memastikan bahwa pertama otomatis ketika mereka initiate sebuah activity, gue sebagai controller ini memastikan bahwa ini itu benar-benar on proper apa enggak, maksudnya komitmennya ada apa enggak, budgetnya ada apa enggak, maksudnya stoknya ada apa enggak. Nah, itu pertama, itu yang kita cek. Yang kedua, setelah ini running, kita memastikan bahwa apa yang udah di planning sama sales, misalnya sales to plan gue diskon 20% dengan volume yang gue expect 50.000 akan terjual. Nah, in actual itu volume yang terjual berapa sih? Gitu. Misalnya 60.000, which is good kalau 60.000. Kalau secara volume. Tapi apakah secara biaya itu good? Belum tentu. Karena ketika lu volume itu terjual lebih banyak, otomatis diskon yang lu harus
siapkan lebih banyak kan, kompensasinya harus lebih banyak kan. Apakah kompensasi yang lebih dari plan itu masih within budget kita apa enggak? Dan kita mesti compensate kelebihan ini dari planning yang mana, kayak gitu, King. Oke, terus sekarang ada di apa? Ada dari marketing controller, sales controller, kemudian marketing controller, sales controller, terus gue head of controller, jadi tiga-tiganya. Gitu. Itu sekarang head of controller atau nah, gue sekarang udah gue udah di global, King. Jadi gue itu apa posisinya? Global marketing controller. Jadi di head office. Marketing controller, sales controller, kemudian head itu membawahi sales and marketing gitu. Ya, jadi pertama supply chain, habis itu marketing, habis itu ke sales, habis itu gue head. Jadi head itu habis itu per Oktober kemarin gue bukan dipromote sih, ya dipromote, bisa dikatakan dipromote sebagai global marketing controller. Jadi kalau sebelumnya gue itu controller untuk Indonesia doang, nah kalau sekarang gue itu controller untuk all country, global, cuman untuk business unit Hansaplast Healthcare gitu. Jadi yang pernah gue sampaikan di awal kan sebenarnya business unitnya Beiersdorf itu ada 4 kan tadi. Ada Nivea, ada Hansaplast, ada La Prairie, ada Eucerin. Nah, gue ini sebagai controller untuk Hansaplast gitu di Hamburg nanti di head office-nya gitu, di headquarter. Berarti scope-nya tetap di controller gitu ya, Wan ya? Tetap di controller, betul. Karena nggak mungkin di akuntansi, kenapa? Karena Jerman pasti punya standar mereka sendiri, dan kalau gue belajar kalau gue pindah ke sana sebagai akuntansi nggak mungkin, karena gue waktu belajar di Indonesia standarnya mungkin PSAK, standar akuntansinya Indonesia. Rules Indonesia ya? Iya, dan di sana Jerman beda, jadi nggak mungkin gue di keuangan. Pasti kalau akuntansi keuangan itu pasti dari lulusan Jerman juga, makanya gue lebih di komersial, karena komersial tadi lebih ke business driven gitu, jadi lebih ke strategi perusahaan internal gitu. Oke, Wan, sekarang hard skill yang dibutuhkan untuk posisi kerja lo ini, sehingga lo bisa dari level supply chain, lo marketing, sampai sekarang lo megang di posisi yang global. Hard skill-nya apa sih, Wan? Hard skill kalau main bola itu ya passing, gitu kan. Ada orang yang passingnya melenceng, ada yang orang bisa tahu geraknya kemana gitu. Apa hard skill kalau akuntan di controller, sekarang bukan akuntan ya? Controller. Pasti ya marketing management, operation management, itu hard skill. Operation management, marketing management. Habis itu juga lebih dua itu sih, King. Hard skill yang paling itu adalah operation management, which is relate ke supply chain. Yang kedua sama marketing management. Marketing di dalamnya juga ada sales segala macam. Dan selebihnya itu soft skill sih, King. Selebihnya soft skill gitu. Sebelum ke soft skill deh, gue bingung deh kalau controller tuh, maksudnya gue kan nggak ada bayangan ya, pekerjaan yang gue lakukan, gue nggak pernah ada hal yang eksak gitu, nggak ada loh. Maksudnya harus hafal rumus, tahu ini masukinnya ke kolom mana, itu ada gak sih di controller, Wan? Penghitungan atau penggunaan teori-teori yang saklek gitu, Wan, yang cuma diketahui lo doang. Ada lah, King, ada. Contohnya kayak misalnya lo tadi sales, jualan, itu kan pasti ada akuntansinya kan. Maksudnya lo kalau misalnya pengen ngedrive jualan lebih, ya berarti kan selain jualan biaya pasti berkurang. Habis itu pasti inventory segala biaya berkurang, biaya bertambah, inventory berkurang. Nah kayak gitu-gitu itu ya akuntansi jelas basicnya, hard skill-nya akuntansi jelas itu salah satu yang harus lo punya gitu. Tapi itu sebagai tambahan aja, karena toh untuk controller lulusan manajemen pun juga bisa, bisnis administrasi pun juga bisa gitu. Karena at the end ketika lo butuh hal-hal yang kayak gitu, lo bisa tanya sama orang accounting-nya atau financial accountant-nya gitu. Tapi kan kalau ngedrive perusahaan itu ya basically hard skill-nya operation management aja sih sama marketing management. Ada sertifikasi yang dibutuhkan nggak sih? Karena gue ingat banget dulu gue pernah kerja di perusahaan yang kita tes bahasa Inggrisin orang-orang akuntan publik itu, kalau dia naik
naik level, dia harus C1, harus apa gitu, level bahasa Inggris itu kan hard skill, bahwa bahasa Inggrisnya harus meningkat di level tertentu, atau pendidikan perguruan tingginya harus S2. Nah, kalau di posisi lo, ada nggak dari requirement dari perusahaan harus apa? Apa ya? Kemarin sih requirement-nya jelas lo harus punya pengalaman di accounting, pengalaman di Jelas, ya controller, betul. experience. Oke. Habis itu hard skill-nya sistem SAP. Oh, itu juga hard skill tuh. SAP, Excel, Microsoft itu lo udah harus ya Microsoft Office udah harus, nggak bisa lah ngetik 11 jari, kayak lo mesti apa namanya, mesti tahu. Jangan lah, itu level global, nggak usah dibahas yang kayak gitu lah, gak mau. Oke, gue bingung sih King, to be honest, maksudnya hard skill apa ya? Oke, kalau gitu, menurut lo apa yang membuat manajemen bisa lo ada di posisi ini, Man? Gue orangnya ini banget sih, persistence. Itu menurut gue orangnya sangat-sangat konsisten, persistence juga gue. Persisten tuh kayak gimana? Persistence itu kayak gimana ya? Terus mau belajar, ya nggak sih? Persisten, lu terus mau belajar, lu pengen tahu, inisiatif tinggi. Maksudnya ada orang yang nunggu gitu. Maksudnya ketika lo di posisi atau lo bekerja, lo nunggu basically. Tapi ada orang yang pengen, gue mau lebih. Nah itu tipe gue, mungkin salah satu orang yang kayak gitu. Gue mau lebih, dan gue juga tipe orang yang apa ya, accept apapun yang dikasih sama bos gue. Bukan berarti yes man ya. Maksudnya terkadang ada orang yang ngerasa dikasih pekerjaan lebih atau dikasih tanggung jawab lebih itu nggak percuma gitu. Tapi buat gue ketika lo dikasih tanggung jawab lebih, ketika dikasih tugas lebih, ya itu artinya itu kesempatan lo untuk belajar dan kesempatan lo untuk membuktikan bahwa lo beda di antara yang lain gitu. Oke. Itu gue setujuan. Cuma mungkin hal yang gue nggak tahu lo ada di pengalaman ini atau enggak, bahwa kita menerima semua tantangan dari atasan, lo mau belajar, itu menurut lo karena lo merasa ada di lingkungan yang memang mendukung lo untuk kayak gitu nggak sih? Maksudnya ada orang yang, ya gue emang mau belajar, gue mau gigih karena gue melihat bahwa ini gue di sebuah tempat yang gue nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, karena gue pun melihat ada beberapa case gitu ya, perusahaan yang ya ini mah gue kasih lebih juga di perusahaan udah mentok, atau lingkungannya membuat gue nggak bisa berkembang gitu. Lu melakukan itu karena lu merasa bahwa lu sedang berada di lingkungan yang mendukung lo untuk maju sehingga lu rela itu, atau gimana, Man? Betul. Pertama yang gue lihat, punya bos yang mendukung lo itu sangat penting. Jadi ketika lo punya sebuah harapan dan cita-cita atau aspirasi karir, tapi bos lo nggak mendukung atau leader lo nggak mendukung, at the end lo nggak akan kemana-mana. Jadi gue juga dalam beberapa tahun ini gue bersyukur banget punya bener-bener atasan gue yang bener-bener sangat mendukung gue untuk bisa maju atau untuk mau maju gitu. Jadi benar-benar dia memaksa gue untuk terus berkembang gitu, push gue untuk selalu berkembang gitu, selalu memaksa gue untuk lo bisa lebih kok, walaupun gue juga mau lebih, dan dia juga percaya gitu, trust bahwa gue bisa. Jadi ya itu sih, bos juga penting, atasan penting, terus juga kemampuan komunikasi juga penting. Kenapa? Karena di posisi komersial ketika lo berhubungan banyak orang tapi lo nggak bisa berkomunikasi dengan baik, atau nggak bisa menempatkan diri lu dengan baik, ya at the end lu juga akan nggak bisa kemana-mana. Jadi ya itu juga sih salah satu hal yang menurut gue bisa menempatkan gue di sekarang ini ya, karena gue juga mempunyai komunikasi mungkin nggak di atas rata-rata ya, tapi gue cukup bisa menempatkan diri gue gitu secara soft skill. Sebetulnya gue agak tertarik dengan kalimat bahwa ya lu rela melakukan apapun gitu ya tanpa mengeluh atau segala macam, karena yang gue ingin pastikan dulu adalah ketika lu melakukan itu karena lu tahu apa yang ada di 3-4 langkah lu ke depan gitu. Maksudnya kadang orang dia nggak tahu di depan dia tuh pekerjaan adalah jenjang apa lagi sih. Kalau gue melakukan 10 kali lipat dari yang gue kerjakan, gue bakal jadi apa sih di perusahaan ini? Kan nggak semua orang
nggak semua perusahaan menawarkan itu. Sementara lu ketika ada di perusahaan di Beiersdorf ini, lu bisa melihat itu nggak sih, Wan? Bahwa kalau gue lebih nih gue bisa jadi apa ya? Gue bisa jadi apa? Lu udah kebayang nggak sih bahwa posisi itu ada? Bisa. Maksudnya gue kebayang karena emang di apa namanya rekan-rekan kerja gue pun juga ada yang kayak gitu. Ada yang mereka berangkat ke negara lain, ada yang mereka berangkat ke apa namanya global, berangkat ke regional, ada. Jadi artinya peluang itu memang ada. Real, bahwa ada lu, bahwa ada. lu sekarang ada di strata 3 ke bangku cadangan, bahwa ini ada senior gue lagi di bangku cadangan, terus ada pemain inti, itu kan jelas bahwa gue harus melewati A, melewati B untuk ada di posisi. Betul. Dan itu emang karena ada sesuatu yang jelas gitu. Sementara kan mungkin benar kata lu, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang lebih tanpa nggak tahu hasil akhirnya seperti apa, ya artinya juga percuma kan. Tapi kalau kita ngelihat, oh ada kok yang bisa gitu, ada kok yang apa namanya contoh-contoh walaupun bukan di departemen gua ya, departemen lain ya, berarti itu kan artinya kemungkinan itu ada gitu, dan itu bisa banget, achievable banget gitu. Nah di multinational company soft skill, di Indonesia dulu deh, soft skill apa sih Wan, maksudnya? Ya, soft skill kita semua tahu lah soft skill. Cuman gue berharap bahwa teman-teman yang nonton ini mungkin dia masih SMA, mungkin dia masih kuliah, hal-hal krusial, hal yang sebetulnya elementer cuman krusial gitu apa, Wan? Soft skill, perkara ngucapin terima kasih atau ramah atau apa tuh penting ya sih, Wan? Jadi apa namanya, pertama feedback. Jadi apa namanya, feedback itu adalah sesuatu soft skill yang penting. Maksudnya feedback itu adalah ketika lo melakukan sesuatu, lo wajib memberikan feedback tentang orang itu gitu. Itu soft skill nggak ya, memberikan feedback? Iya, bahwa dia secara otomatis menanggapi interaksi orang lain, itu soft skill gitu. Tapi tanggapan seperti apa contohnya? Contohnya gini, misalnya gini, gua ada di sebuah diskusi gitu kan, dan gua ngerasa kok diskusinya ini nggak kemana-mana ya, gitu kan. Gue wajib kayak memberitahu bahwa kita lebih baik ngomongin A, B, C, D, F, G aja untuk meminimalisir, untuk membuat waktu lebih efektif. Gitu. Seperti itulah. Terus yang kedua, selain komunikasi, mungkin lebih tepatnya komunikasi kali ya, bukan feedback ya, komunikasi. Yang kedua itu sama time management. Time management juga penting tuh. Jadi lo mesti memprioritaskan, karena kalau ketika lo kerja kayak gue ini banyak banget kerjaan gitu. Ketika gue nggak bisa memetakan mana kerjaan yang paling penting itu dan paling penting dan mudah untuk dikerjakan, nah itu akan waktu gue akan terbuang sia-sia gitu. Jadi time management itu sangat penting. Dan yang ketiga sih menurut gue tadi komunikasi, soft skill, habis itu time management, sama yang terakhir people gitu. Lo nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan, maksudnya sangat sering terjadi kalau misalnya di MNC itu lo adu argumen, banyak perbedaan pendapat, dan ketika lo ngerasa bahwa pendapat gua nggak didengar dan gua jadinya baper, itu akan mengganggu ke kinerja lo gitu. Makanya salah satunya adalah itu, lo nggak boleh gampang, lo mesti memisahkan benar-benar ini profesional, ini personal gitu. Selama lo menggabungkan profesional dan personal jadi satu, ya akan sulit untuk berkembang, karena MNC itu sangat-sangat sering adu argumen. Bahkan terkadang bos itu bisa kayak mengeluarkan sebuah kata-kata yang ya kalau kita baperan kita suka tersinggung gitu. Tapi at the end, setelah keluar dari ruang meeting, kita get along lagi gitu. Itu sih King, menurut gue sih King. Sip, terima kasih banyak Wan atas kesempatannya. Semoga yang denger ya ini sih bagus banget sih, bahwa semoga banget sih, gue masih banyak juga belajar King. Jadi mungkin apa yang gue sampaikan tadi mungkin berbeda dengan apa yang terjadi secara umum di luar sana ya, karena apa yang gue sampaikan ini kan based on my experience aja. Sementara as you know, gue baru 3 perusahaan dan mungkin juga gue nggak terlalu banyak memahami perusahaan lain, karena gue fokus di perusahaan ini sampai gue nggak bisa berkembang lebih lanjut, makanya gue mencari pekerjaan lain. Tapi sementara kalau gue ngerasa gue masih punya
kesempatan untuk berkembang, gue akan stay di perusahaan tersebut gitu. Betul sih Wan. Tapi dari pembicaraan ini sih gue senang bahwa ya orang umum pasti taunya kerja ekonomi ya akuntansi, terus itu jadi finance ya tugasnya bayarin ngitungin duit, cuman kan bahwa ada controller A, controller B itu yang gue dapat dari obrolan hari ini. Makasih banyak Wan. Lu kerja jadinya jam berapa sampai jam berapa Wan? Gue sama jam 8 sampai jam 5, tapi karena waktunya Jerman sekarang jadi ya dari jam 2, dari jam 1 sampai jam 12 malam lah kurang lebih ya. Jadi karena visa gue masih belum di approve ya, belum dapat, jadi masih di Jakarta. Tapi once visa dapat ya gue langsung cabut. Sukses Wan buat lo ya Wan, salam buat keluarga. Ini gue minta izin upload di YouTube ya Wan. Ya, terima kasih dan semoga berguna. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, langsung komen aja di Angga, mungkin kalau gue bisa jawab. Mau taruh LinkedIn dan sosial media lo. Iya, boleh. Oke, thank you Wan ya. Sama-sama, King. Terima kasih banyak. Ya. Wah, terima kasih banyak Iwan. Gue jadi kebayang banget ternyata di dunia kerja finance itu ya nggak melulu ngitung laba rugi ya. Ternyata ada banyak macam layer-layer atau karakteristik di dunia profesi keuangan. Nah, teman-teman untuk yang kepingin kerjanya di dunia finansial atau kuliahnya sekarang akuntansi, semoga untuk episode pertama ini memberikan gambaran bagi teman-teman. Silakan sarannya untuk profesi apa yang ingin teman-teman ketahui. Semoga Cerewetin Karir ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.